Baik ya, setelah semuanya jalan, baik server 1, server 2, server 3, dan server 4, langsung kita buka saja server 1 untuk mengatur Active Directory dan DNS. Nah, baik. Sebelum melakukan konfigurasi Active Directory maupun DNS, kita atur IP address server 1 ini. Nah, double klik local area connection, pilih properties, pilih internet protokol TCP/IP, kemudian masukkan IP address (92 168 10 10). Subnet mask biarkan isi secara otomatis. Kemudian untuk default gateway, ya, masukkan IP address VirtualBox. Untuk mengeceknya, klik kanan wireless atau local area connection di samping bawah, di kanan samping bawah, pilih open network, kemudian pilih change adapter setting, lalu buka VirtualBox. Sebetulnya Anda juga bisa menggunakan Ethernet, tetapi karena di pengaturan awal, ya, kita gunakan VirtualBox host only adapter. Coba kita buka dulu, nah, network. Ya, ini karena kita telah menggunakan VirtualBox host only adapter, maka sebagai default gateway kita gunakan ini, Ethernet VirtualBox. Coba kita cek IP address VirtualBox host only network ini, pilih internet protokol TCP/IP, kemudian pilih properties. Nah, ini merupakan IP address dari VirtualBox host only network yang nantinya akan digunakan sebagai default gateway pada tiap-tiap komputer server. Nah, kita masukkan IP address ini ke dalam default gateway dari komputer domain tadi, komputer server 1 tadi. Nah, berarti ini 192 168 10 100. Masukkan preference DNS server. Masukkan saja IP address komputer server ini 192 168 10 10. Ya. Untuk menyelesaikan, klik OK. Kemudian centang atau checklist icon, show icon in notification area when connection. Dan OK. Close. Ya. Close saja. Nah, sini local area connection is now connected. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita install
kita atur Active Directory atau domain controller dan DNS. Caranya, Anda bisa gunakan manager server atau gunakan run dan ketik DC promo. Ya. Oke. Nah, di sini sudah ada Welcome to the Active Directory Installation Wizard. Ini next saja, dan next. Pilih domain controller for new domain. Pilih domain ini forest. Masukkan nama DNS untuk domain baru. Contoh Stemik Sumedang ac.id ya, itu. Dan pilih next. Ya. Domain NetBIOS name di sini akan secara otomatis dimasukkan oleh sistem. Kemudian pilih next. Database and log folder. Pilih next. Sini share system volume, pilih next saja. Lalu pilih install and configure the DNS server on computer. Pilih next. Ya. Gunakan permission compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003. Oke. Next. Store for the password. Di sini kita bisa gunakan password untuk masuk ke dalam atau untuk login ke komputer server 1. Di sini saya gunakan password yang sama. Kemudian setelah itu pilih next. Lalu klik next. Oke, tunggu beberapa saat untuk instalasi Active Directory. Nah, selagi kita menunggu proses instalasi, untuk meminimalisir waktu, kita buka saja server storage ya, untuk instalasi dan pembuatan network area and network attached storage, yang dimana storage ini berfungsi untuk share storage, kemudian file server, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja kanan start, kemudian pilih explore. Di sini sudah tersedia ya local disk D yang saya sharekan di pengaturan awal tadi pada komponen share folder. Nah, di sini ada folder NAS yang di dalamnya terdapat Starwide dan Initiator. Oke, kita kopikan dulu saja folder ini ke My Document. Oke, paste di sini. Oke, setelah selesai, kita atur dulu IP address untuk
komputer server keempat ini. Caranya sama seperti pengaturan di server 1 tadi. Klik Start, pilih Control Panel, kemudian klik kanan Network Connection, pilih Open, kemudian pilih Local Area Network, lalu klik kanan, pilih Properties. Di sini pilih Internet Protocol TCP/IP, lalu pilih Properties, kemudian pilih Use the following IP address, masukkan IP address untuk komputer server keempat 92.168.20. Nah, untuk default gateway-nya sama, kita gunakan IP address VirtualBox host only tadi 192.168.10.100. Oke, reference DNS servernya kosongkan saja. Kemudian klik OK untuk menyelesaikan. Checklist show icon in notification, kemudian close untuk menutup. Ya, ini close saja. Kemudian langkah selanjutnya, buka folder NAS tadi, lalu kita instalkan dulu Starwine. Tetapi sebelum instalasi Starwine, kita gunakan atau kita instalasi inisiator terlebih dahulu, karena tanpa komponen ini Starwine tidak akan jalan. Oke, double klik saja untuk proses instalasi. Di sini Microsoft ASCSI Initiator, pilih Next. Biarkan tulisan secara default, kemudian Next, pilih Agree, Next, dan tunggu beberapa saat. Ya, selesai. Klik Finish. Selanjutnya kita install Starwine. Next, Accept. Di sini ya saja. Next. So. Oke. Finish. Langsung jalan. Ya. Baik, di sini di pojok kanan bawah terdapat icon Starwine. Ya. Double klik saja untuk membukanya, kemudian maximize. Baik. Maka selanjutnya kita lakukan add host. Biarkan IP address di host tersebut secara default. Kemudian pilih OK. Nah, setelah dibuat, kita masuk saja, klik connect, ya.
pada menu bar ini, masukkan, biarkan login dengan username root dan password itu *win. Lalu oke. Langkah selanjutnya kita add target. Kita buat virtual hard disk-nya dengan cara klik add target. Klik icon add target. Kemudian masukkan target aliasnya seperti SQL ya. Checklist target name, kemudian next, pilih hard disk untuk storage tipenya, kemudian next, pilih fisika, pilih basic virtual untuk device tipenya, kemudian next, pilih image file device, dan next, lalu pilih create new virtual disk. Setelah itu next, di sini kita simpan virtual hard disk ini di sebuah folder dalam local disk C. Sebelumnya kita buat folder terlebih dahulu. Di kanan start new explore. Sini ya, saya buat di local disk C dengan nama folder storage. Oke. Close saja. Sini pilih browse, lalu pilih my computer, pilih local disk C, kemudian pilih folder yang telah dibuat. Double klik terlebih dahulu, kemudian masukkan nama virtual hard disk-nya. Samakan saja dengan alias target alias tadi, yaitu SQL misal, kemudian oke. Sini saya masukkan 5000 MB atau 5 GB ya, kurang lebih 5 GB gitu. Maaf. Biarkan seperti ini. Tak perlu di checklist untuk komponen compress, encrypt, dan file with 0. Setelah itu pilih next ya. Centang atau checklist asynchronous mode dan checklist allow multiple concurrent ISJSI connection clustering. Nah, setelah itu the next ya, change mode pilih normal saja ya. The next, dan finish ya. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu domain server 1 yang tadi diinstal atau dikonfigurasi Active Directory-nya. Nah, sudah selesai. Ini klik finish saja, lalu langkah selanjutnya restart now. Oke. Baik, selanjutnya kita buka dulu node 1. Kita masuk dulu ke node 1. Ya. Kemudian atur terlebih dahulu
network connection-nya atau IP address untuk server 2 ini sama halnya seperti komputer server 1 dan server storage tadi. Ya. Masukkan IP address 92.168.10, saya kasih 30 saja. Baik. Subnet mask biasa biarkan otomatis. Biasa ini default gateway. Masukkan DNS server. Kita masukkan IP address komputer server 1. Ya. Setelah itu klik OK untuk menyelesaikan dan centang atau checklist show icon. Oke. Close. Ya. Beri nama local area connection ini public. Ya. Selanjutnya kita atur lagi IP address pada server 3 atau node 2. Kita masuk dulu. Kita atur lagi IP address untuk server ini. Saya beri 192.40. Ya. Untuk preferensi DNS-nya samakan saja dengan node 1. Kita masukkan IP address server 1 yaitu 192.168.10.10. Oke. Biasa. Centang atau checklist show icon. Kemudian oke. Nah, untuk node 1 dan node 2 kita tambahkan satu buah adapter untuk pendeteksi kegagalan pada node 1. Node 1 ini kita akan gunakan sebagai node aktif dan node 2 adalah node pasif. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu ya. Untuk menambahkan adapter jaringan atau Ethernet, kita matikan dulu saja kedua server ini, node 1 dan node 2 dimatikan. Ya. Kita masuk ke pengaturan VirtualBox untuk node 1 atau server 2 di kanan dan setting di network, kemudian pilih adapter 2, kemudian pilih enable network adapter, lalu advance ya, ini pilih
Intel Pro 1000 MT server dengan Prometheus, modenya low all dan checklist kabel connected, dan biarkan MAC address secara default. Oke. Kemudian lakukan langkah sebelumnya terhadap server 3 atau node 2. Jaringan quick adapter 2, checklist enable network adapter, kemudian pilih host only adapter, name host only adapter, depan, pilih Intel Pro untuk adapter tipe dan Prometheus mode, pilih allow all ya. Biarkan kabel connected checklist dan MAC address otomatis terisi. Lalu oke. Setelah itu jalankan kembali kedua server tersebut, baik node 1 dan node 2. Baik. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Masuk ke node 1 dulu. Login. Oke, terjadi kesalahan. No, system error.